Shalom, 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 shalom semuanya. Gimana kabar saudara-saudara semuanya hari ini? Saya yakin semuanya hari ini semua dalam keadaan sehat, baik ya. Dan kita bisa kumpul malam ini dalam fellowship satu jiwa. Kita bisa nanti saling berbagi sebagai satu keluarga ya dalam wadah GB Sukawana ini. Saudara bisa mungkin nanti saling sharing sesuatu bisa, atau mungkin ada di antara rekan-rekan yang punya pergumulan ya, ada beban doa, bisa ditulis di kolom komen supaya nanti selesai kita sama-sama belajar firman Tuhan, ada waktu kita fellowship, mungkin kita akan saling mendoakan satu sama lain ya. Puji Tuhan. Saya percaya malam ini saudara semua sudah siap ya untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Dan sebelumnya saya mau sapa dulu semua rekan-rekan yang sudah bergabung malam ini bersama-sama di Fellowship Satu Jiwa ya. Ada Pak Hakim, Shalom Pak Hakim, ada Bu Christine, Shalom, Susiana, Pak Hadi, Shalom, ada Bu Frida, ada Cirina, Shalom, ada Tante Lili. Tante Lili terus semangat ya, jangan takut ya, Tuhan pasti ikut bekerja. Shalom buat semuanya yang baru bergabung, juga buat rekan-rekan yang ada di Facebook Aruna 1 di Yellow Pascal 23. Shalom, karena acara ini live ya, live di Facebook. Sudah siap menikmati hadirat Tuhan malam ini? Amin. Yang siap katakan sama-sama amin. Haleluya. Ya, kita akan masuk dalam doa, setelah itu kita akan memuji menyembah Tuhan. Silakan, Pastor Victor. Mari kita satukan hati kita akan berdoa untuk pembukaan Satu Jiwa malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus bila kami berkumpul malam hari ini Tuhan Yesus, untuk kami berfellowship satu dengan yang lain dalam Satu Jiwa ini Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kami semua, berkat-Mu atas semua yang hadir Tuhan Yesus. Kau telah kumpulkan kami Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Biar kami semua dapat duduk diam Tuhan Yesus untuk mendengar firman-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bahkan mungkin nanti kami akan sharing satu dengan yang lain. Kau akan memberkati kami Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menguduskan kami, menyucikan kami Tuhan, melayakkan kami, bahkan melindungi kami Tuhan Yesus. Cara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Rumah kami juga semua dalam perlindungan Tuhan. Untuk jaringan internet juga Tuhan yang memberkati Bapa, agar semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk worship leader, untuk nanti pembicara Pak Rudi, untuk semua yang terlibat Tuhan yang memberkati kami semua Bapa. Biarlah kemampuan dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan melingkupi kami, agar apapun yang kami lakukan malam hari adalah Roh Kudus-Mu sendiri yang beracara untuk memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu malam hari ini Tuhan, dan kami berdoanya dalam satu nama itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Kita mau mulai ya fellowship malam hari ini. Mari kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak Bapa. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu dalam hari ini. Kami percaya Bapa, walaupun secara online Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak terbatas dalam hari ini Tuhan. Ora baya syadara labara baya syikira labara. Oh, haleluya. Baya syadara labara. Tuhan hadir di bait kudusnya saat mencari wajahnya, berseru
menyembah Kau, hadirat-Mu rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Rahmat-Mu ku rasakan saat aku
mengucap syukur Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Kau adalah Allah yang hebat Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan malam hari ini boleh merasakan kehadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Boleh merasakan Tuhan penyembahan bersama dengan Engkau lebih lagi Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Tapi intinya kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Kau Rudi, biar Kau yang memberkati Tuhan apapun yang disampaikan. Biar itu boleh menjadi rema buat setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi buat semuanya. Tetap semangat ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan saudara hari ini, saya nggak tahu, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, saudara mungkin sedang dalam kondisi yang nggak baik. Tapi bila kita terus percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berputus sudah atas setiap kita. Haleluya. Saya mau kita nyanyi satu lagu ya. Kita nge-flow aja lah ya. Ini akhir bulan, kita nge-flow aja lah ya. Hitung-hitung kayak malam mingguan. Puji Tuhan ya. Semua baik ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Itu yang Tuhan sediakan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Kau baik malam ini terima pengurapan yang baru dari Tuhan, kasih yang mula-mula tumbuh dalam setiap hati kita. Kiralah barala 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 barala. Amin, bocor. Syarala barala 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 barala. Masuk lebih dalam lagi, sembah sembah sembah. Kurala barala 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 barala. Syarala da 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 da. Jesus, Jesus. Kira la bara bara
Amin. Luar biasa. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan ada bersama dengan setiap kita malam ini dimanapun saudara berada. Harapkan sesuatu yang baru malam ini, supaya kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan, karena Allah kita itu Allah yang sangat dahsyat, Allah yang tidak terselami. Ya, setiap kali kita belajar merenungkan firman, biarlah kita mendapatkan satu pengertian yang terus ditambahkan tentang siapa itu Tuhan, tentang siapa Allah yang kita sembah. Amin. Makanya buka hati kita malam ini, ya, siapkan catatan kalau perlu, ya, supaya firman itu bisa tertanam di hati kita yang paling subur, dan firman itu bisa berkembang, bertumbuh, menghasilkan buah, sehingga kita mendapatkan keuntungan dalam hidup ini. Ya, saya percaya kalau kita nanam pohon, pohon itu berbuah, berarti kita untung, kan? Tapi kalau kita nanam pohon, pohonnya nggak pernah berbuah, itu rugi, ya. Jadi biarlah setiap firman itu bisa memberikan keuntungan buat setiap kita. Kita akan belajar hari ini firman Tuhan. Kita sedang belajar tentang keluarga, tentang seri keluarga bahagia. Ya, minggu lalu kalau saudara ikut fellowship satu jiwa, kita sudah belajar bersama-sama dengan Pastor Budi tentang bagaimana kita menghadapi menghadapi perbedaan, ya, dalam keluarga. Nah, hari ini saya akan kupas dari sisi yang lain. Tapi saya percaya hati Tuhan tuh ada buat setiap keluarga tempat ini. Amin. Tuhan pengen keluarga itu bahagia. Kalau saudara perhatikan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi pada waktu itu, maka blessing yang pertama Tuhan berikan adalah untuk family, untuk keluarga. Makanya di Kejadian 1 dikatakan, biarlah kau beranak cucu dan bertambah banyak. Itu artinya berkat buat keluarga, ya. Dan waktu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani di muka bumi, maka mujizat yang pertama kali juga Tuhan kerjakan di satu pesta perkawinan. Ini bicara juga tentang kehidupan keluarga, di mana waktu itu air bisa menjadi anggur, ya. Dan saya bisa bayangkan kalau dalam satu pesta pernikahan ternyata makanannya atau mungkin snacknya, konsumsinya kurang, ya. Kalau zaman itu mungkin anggur adalah satu hal yang penting dalam sebuah pesta pernikahan di Israel. Maka kalau zaman sekarang itu ya konsumsi lah, ya, ada snack, ada makanan, ya. Kalau misalkan makanannya kurang, itu menjadi satu hal yang sangat memalukan buat keluarga, ya, mengadakan pesta pernikahan tersebut. Itu bisa menjadi aib, bisa menjadi satu perbincangan buat sebuah kota atau mungkin satu daerah, dan itu memalukan. Jadi saya bisa bayangkan kalau waktu itu Tuhan Yesus datang ke pesta pernikahan di Kana dan air anggurnya itu tidak mencukupi, itu pasti akan membuat satu hal yang memalukan buat keluarga tersebut. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan Yesus bikin mujizat waktu itu, sehingga kita bisa melihat keluarga itu akhirnya happy ending. Tuhan pengen keluarga itu happy semuanya. Saudara itu mengalami keluarga yang bahagia. Padahal kalau saudara perhatikan, sebetulnya Tuhan ngomong seperti ini, sebetulnya waktuku tuh belum waktunya, gitu kan? Tuhan ngomong belum waktunya. Tapi saya pikir keluarga itu spesial sekali di hadapan Tuhan. Sehingga mungkin Tuhan mau bikin mujizat pertama kali bukan di situ, momennya bukan di situ. Tapi karena keluarga itu spesial, makanya Tuhan akhirnya bikin mujizat di situ. Air menjadi anggur. Jadi saya percaya keluarga itu spesial di mata Tuhan. Keluarga saudara spesial di mata Tuhan. Tuhan pengen setiap keluarga tempat ini adalah happy ending, ya. Jadi ini yang saya mau terus share dalam seri-seri ke depan tentang keluarga, ya. Apalagi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, kita melihat satu data bahwa angka perceraian itu meningkat tajam justru. Dan salah satu faktor pemicu yang paling dominan itu ternyata karena faktor ekonomi, karena faktor keuangan, karena orang di PHK, orang bisnisnya mungkin drop, bangkrut, akhirnya keluarga ribut, dan akhirnya bubar, cerai. Nah, makanya saya hari ini akan bahas topik tentang bagaimana kita membangun ekonomi dalam keluarga, supaya ekonomi dalam keluarga kita itu bisa mengalami satu keadaan yang baik. Siapa yang pengen keluarga yang diberkati? Boleh angkat tangan.
Wah, semuanya pasti pengen keluarga diberkati. Amin. Jadilah seperti iman saudara. Haleluya. Nah, saya akan bagikan tentang hal ini dari kisah Yakub ya. Saudara nanti bisa baca karena ini cuma sekedar sharing ya. Saudara mungkin bisa baca secara lengkap tentang kisah Yakub. Saudara bisa baca di Kejadian mungkin dari 28, 29, 30 dan seterusnya. Tapi saya akan coba kupas dari Kejadian 30 ya. Kita akan belajar dari Yakub malam ini bagaimana supaya kita bisa membangun ekonomi keluarga kita. Kalau saudara perhatikan dari ayat 25 sampai 43 ya, nanti saudara bisa baca dari Kejadian 30, maka judul perikopnya di situ dikatakan Yakub memperoleh ternak ya. Ternak itu pada zaman itu adalah aset, sesuatu yang berharga. Kalau orang ternaknya banyak, berarti asetnya banyak, berarti orang itu boleh dikatakan orang yang sukses, orang yang berhasil. Semakin banyak semakin diberkati, semakin banyak semakin kaya ya. Nah, kita belajar bagaimana Yakub pada waktu itu bisa akhirnya memperoleh ternak. Jadi sebelumnya dia belum punya ternak. Sekarang dia bisa mendapatkan ternak. Artinya kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Nah, kisah ini sebetulnya kurang lebih saya mau sampaikan buat saudara. Ini kisah bagaimana Yakub waktu itu kerja di mertuanya yang bernama Laban. Dia kerja di situ selama kurang lebih 14 tahun. Akhirnya dia bisa punya istri dan anak-anak. Istrinya bukan satu ya. Yakub istrinya banyak ya. Lea dan Rachel juga ada gundik ya. Dan anaknya juga banyak. Jadi Yakub ini keluarga besar. Dan dalam kehidupan Yakub waktu itu sebagai dia seorang yang bekerja kepada mertuanya, dia sebetulnya belum mendapatkan apa-apa. Sampai akhirnya dikisahkan di ayat yang ke-43 di Kejadian 30 dikatakan maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Jadi ini kondisi bagaimana Yakub akhirnya menjadi orang yang diberkati. Hartanya semakin banyak ya. Ekonominya itu semakin mengalami satu terobosan, sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ia mempunyai banyak kambing domba ya. Bukan cuma kambing domba, tapi budak perempuan dan laki-laki. Terus dapat juga unta. Terus ada juga keledai, ya, bukan kedelai, ya, keledai, ya. Harga keledai sama kedelai jauh, ya. Ini keledai, sorry. Dia menjadi orang yang boleh dikatakan diberkati. Ekonominya itu boleh mengalami satu masa yang luar biasa. Boleh dikatakan sukses lah secara keuangan. Nah, kita akan belajar bagaimana Yakub yang tadinya nggak punya apa-apa, sehingga akhirnya dia bisa mengalami satu terobosan dalam ekonomi dalam keluarganya. Nah, kita belajar dari Yakub bahwa seringkali kita cuma melihat hasil akhirnya kan. Wah, kita lihat ada orang itu, wah diberkatin orang itu, kayaknya sukses ya, enak banget bisa seperti itu. Kayaknya kita lihat aja kayaknya ngiler mungkin kan, ngeces ya kan. Kita lihat, wah saya juga kepengen. Tapi seringkali kita lupa bahwa untuk mencapai semuanya itu ada prosesnya. Dalam Tuhan itu sangat menghargai proses. Makanya ada firman Tuhan mengatakan setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan, dan seterusnya. Ya kan? Jadi ada proses yang kita harus belajar untuk kita bisa mengalami satu keadaan ekonomi dalam keluarga yang semakin baik. Harus nangkep itu. Ya, untuk Yakub bisa diubahkan secara ekonomi, itu Yakub perlu 6 tahun. Saya nggak mungkin buka ayat-ayatnya, tapi saudara percaya aja sama saya ya. Saya nggak mungkin bohong kan. Ada ayatnya tadi ya. Yakub kerja sama mertuanya itu 14 tahun dan 6 tahun dia bekerja usaha untuk dia mendapatkan semua harta yang dia miliki. Jadi dia perlu 6 tahun di situ. Ada proses, nggak langsung jadi. Banyak orang kita yang pengennya instan kan. Doa sekarang, besok langsung sukses, ya kan? Kerja hari ini sebulan langsung jadi manajer. No, nggak seperti itu. Semua ada prosesnya. Orang bisa melihat saya kondisi seperti sekarang, mungkin wah enak ya kayak Pak Rudi kok bisa mungkin ya, namanya relatif, namanya orang kaya relatif. Saya nggak mau ngomong saya itu orang kaya, orang enggak ya. Tapi ya bersyukur saya bisa dicukupkan aja lah pokoknya ya. Bisa ngalami kondisi seperti ini, itu juga ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Kalau saudara nggak mau mengalami proses, jangan harap saudara mengalami satu perubahan yang baik dalam ekonomi keluarga. Ya, ada prosesnya. Ayat 25 dikatakan setelah Rachel di Kejadian 30 melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku
pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Ya, ini saya kalau baca ini sekarang udah maklum lah, udah usia 40 itu kadang kalau deket nih udah labur gitu kan, nggak kelihatan. Jadi kadang harus agak jauh gitu ya. Ini matanya udah mata tua katanya. Jadi ya terus agak jauh. Ya, jadi ternyata kita melihat di sini bahwa Yakub pada waktu itu setelah dia kerja dengan mertuanya Laban, dia bisa mendapatkan istri dan anak-anaknya, dia harus bekerja 14 tahun, sudah bayangkan. Ya, ada yang di sini untuk mendapatkan pasangan saudara harus kerja dulu sampai 14 tahun. Yakub harus kerja dulu, jadi kayak orang mah beli dulu ya. 14 tahun akhirnya dia punya keluarga yang besar, ya, keluarga yang besar, punya anak, punya istri. Dan ada momennya Yakub pengen pulang ke tempat kediamannya, ke negerinya. Dikatakan Yakub itu di situ, aku tuh udah bekerja keras loh untuk mendapatkan semuanya ini, ya, untuk mendapatkan keluarganya. Jadi ini hal yang saya pikir penting dalam hidup kita. Ternyata Yakub itu seorang pekerja keras. Dia bukan orang yang santai-santai. Untuk dia bisa membangun keluarganya, mendapatkan istri dan anaknya, dia harus kerja keras. Ya. Jadi saya pikir karena Yakub punya cinta kepada keluarganya, dia mau lakukan apa saja. Nah, dalam hidup ini kalau saudara pengen membangun ekonomi keluarga saudara menjadi satu yang lebih baik, kita harus punya sifat seperti Yakub, mau bekerja keras, ya. Jangan pengen semua yang instan, yang enak. Kita harus menjadi orang yang mau berusaha, gitu loh. Karena dalam Tuhan tuh nggak ada yang langsung bim salabim. Jadi kita harus mau bekerja. Intinya harus mau bekerja. Saya percaya kalau kita hidup mau bekerja, mau berusaha, mau capek, pasti tetap ada blessing di situ. Ya. Banyak orang yang sebetulnya belum berusaha maksimal, tapi dia sudah menyerah di tengah jalan. Padahal kalau dia mau bekerja lebih, saya percaya ada berkat buat kita. Jadi penting sekali di sini kita harus menjadi orang yang mau bekerja, mau berusaha. Kalau saudara mencintai keluarga saudara, sama seperti Yakub, dia mencintai istrinya, makanya dia mau bekerja keras buat mendapatkan semuanya itu. Kalau saudara mengasihi keluarga saudara, saya percaya saudara harusnya mau bekerja keras. Dan Yakub ini juga gambaran sebagai kepala keluarga. Makanya kepala keluarga di sini, ya, ini menjadi tugas tanggung jawab kita untuk kita bisa membangun ekonomi keluarga kita dengan baik. Banyak zaman sekarang yang bekerja keras justru istrinya, ya kan? Suaminya justru santai-santai saja. Nah, kita harus mengerti kebenaran ini bahwa ada tanggung jawab buat setiap kita para suami, ya, untuk kita mau menjadi seorang yang berusaha, yang bekerja. Dan di ayat 27 dikatakan, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi ini luar biasa. Laban sampai bikin pengakuan di sini bahwa ternyata dia bisa mendapatkan semuanya itu karena Yakub. Dia merasa bahwa Yakub itu sangat memberkati kehidupan Laban mertuanya. Nah, dari konteks ini saya melihat satu kebenaran, ya, bahwa kalau kita pengen membangun ekonomi keluarga kita semakin baik, kita harus punya hubungan yang baik dengan mertua kita, dengan keluarga terdekat kita. Saudara harus jadi berkat buat orang tua saudara. Kalau saudara punya mertua, saudara juga harus jadi berkat buat mertua saudara. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang salah di situ. Harus clear di situ. Jadi kita harus bisa jadi berkat. Nah, saudara bisa bayangkan, Yakub itu untuk jadi berkat buat Laban mertuanya nggak sesimpel yang dibayangkan. Karena kalau saudara mengerti tentang Laban itu orang yang sangat curang juga. Dikatakan bahwa dalam Yakub bekerja 14 tahun buat mertuanya Laban itu mengubah 10 kali upahnya Yakub. Jadi misalkan Yakub dijanjiin upah, nanti kamu kerja saya kasih gaji ya, kamu saya kasih gaji
mungkin 5 juta lah, ya kan? Tapi kenyataannya diubah cuma dapat 2 juta, ya kan? Terus besoknya dijanjiin lagi, nanti kalau kamu kerja saya kasih, misalkan zaman dulu mungkin belum ada kendaraan, saya kasih kamu kendaraan yang paling mewah waktu itu mungkin adalah unta, ya kan? Unta tuh paling keren mungkin kan, dibanding mungkin kuda atau mungkin keledai, ya kan? Unta tuh paling topnya, kalau mungkin zaman sekarang Mercy-nya gitu kan. Saya kalau kamu kerja bagus, ya saya tambahin, ya saya kasih unta, tapi ternyata nggak dikasih unta, dikasihnya mungkin cuma keledai, gitu kan? Jadi diubah-ubah sampai 10 kali, coba bayangkan. Mungkin saudara punya mertua atau orang tua yang seperti itu hari-hari ini, yang membuat kadang kita itu kesel, ya kan? Membuat kita mungkin nggak bisa enjoy. Tapi kita belajar hari ini, bagaimanapun keadaan keluarga saudara, saudara harus jadi blessing buat mereka. Sehingga orang bisa melihat, aku diberkati karena engkau. Saya percaya, kalau saudara clear dengan keluarga saudara, itu kunci untuk saudara bisa mengalami terobosan dalam keuangan. Ya. Dan saya bersaksi buat saudara bahwa kalau yang namanya gesekan atau masalah dengan keluarga mertua atau keluarga kita sendiri, itu hal yang wajar. Ya. Semua orang bisa mengalami itu, siapapun itu juga. Ya. Tapi kalau saudara mengalami hal seperti itu, contohnya seperti Yakub, dia dibohongin berkali-kali, tapi Yakub tetap bisa memberkati mertuanya, itu baru luar biasa. Dan saya percaya justru blessing kita itu ada di situ. Perhatikan apa yang saya katakan. Waktu saudara semakin kayaknya udah buat baik buat mertua, udah ngelayani yang terbaik, tapi mertuanya makin nyebelin, makin mungkin malah ngeselin, misalkan, maaf ya bahasa kasarnya seperti itu. Tapi saudara tetap, saya mau layanin dia, saya mau hormatin dia. Itu blessingnya saudara di situ. Tangkap apa yang saya ngomong. Ya. Jangan justru waktu kita kesel sama mertua, kita malah, wah mertua gini, saya balas pokoknya. Ini saya lebih balas lagi. Itu justru kita akan kehilangan berkat. Iblis seneng yang kayak gitu. Tapi waktu kita ada masalah dengan keluarga, ya mungkin dengan sepupu kita, dengan keluarga terdekat kita, kita tetap bisa mengasihi, kita tetap bisa memberkati. Justru saudara akan terima blessing di situ. Percaya apa yang saya omong, karena saya sudah mengalami. Ya, nah, Yakub seperti itu. Yakub tetap bisa memberkati mertuanya Laban, sampai mertuanya ngomong, aku ini ada, saya seperti ini karena aku diberkati oleh kamu. Ya. Jadi Yakub akhirnya bisa diberkati luar biasa, ya kan? Jadi penting, ya. Terus dikatakan seterusnya di ayat 28, lalu lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya, ya kan? Mungkin kalau bahasa sekarang, dah soklah, kamu mau minta berapa, saya mau kasih, gitu kan? Laban udah ngomong, udah buka cek kosong buat Yakub waktu itu. Oh, luar biasa. Ayat 29, saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Jadi sebelum Yakub datang, sebetulnya Laban itu mungkin orang biasa, ekonominya biasa. Tapi karena kehadiran Yakub, wah, dia tiba-tiba menjadi orang yang luar biasa, sangat diberkati, ya kan? Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati kau sejak aku berada di sini. Jadi di sini kita harus tahu, kunci berkat itu tetap Tuhan, ya kan? Kunci berkat untuk ekonomi keluarga kita itu adalah tetap Tuhan. Terus tadi saya mana? Tuhan telah memberkati kau sejak aku berada di sini. Terus jadi, bilakah aku dapat bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Nah, ini kunci poin di sini, ini penting nih, ya. Sentralnya ini di sini, ayat ini yang saya mau katakan buat saudara malam ini. Jadi Yakub setelah bekerja 14 tahun, dia bisa jadi berkat buat keluarganya, dia bekerja keras di situ. Akhirnya ada satu titik di situ, Yakub ngomong seperti ini udah timing saya harus mulai berpikir untuk keluarga saya. Ya, jadi Yakub udah mulai berpikir, dia udah punya keluarga yang besar, istrinya udah banyak, anaknya juga banyak, ya kan? Dia udah mikir, ini gimana masa depan anak saya, istri saya, nanti sekolahnya gimana kalau zaman sekarang, mungkin kan nanti kalau misalkan usahanya harus gimana, saya harus siapin modal dulu, saya harus ngumpulin, saya harus mungkin siapkan segala sesuatunya untuk biaya hidup dan sebagainya. Ya, udah mulai berpikir situ. Ini bicara tentang kesadaran. Ya. Jadi untuk kita bisa mengalami terobosan,
ya, ekonomi keluarga kita semakin baik, penting sebagai seorang ayah di sini, kepala keluarga, harus punya kesadaran. Ini titik balik yang penting yang saudara perhatikan. Selama kepala keluarga nggak punya kesadaran tentang ini, bagaimana dia harus berpikir masa depan anak saya, istri saya, sekolah, dan sebagainya, saudara nggak akan kemana-mana. Jadi penting sekali kesadaran di sini. Tanpa kesadaran kita nggak akan kemana-mana. Kesadaran ini yang mengubah kehidupan Yakub sampai dia bisa menjadi orang yang diberkati. Jadi kita sebagai kepala keluarga, ya, sebagai bapak, ayah di sini, kita harus punya kesadaran, kita punya tanggung jawab. Saudara harus mulai berpikir, ya, ini anak saya udah umur segini, harus sekolah, nanti harus sekolah, harus nanti ngumpulin lagi biaya berapa. Saudara harus punya itu. Kalau kita hidup nggak punya kesadaran, hidupnya mengalir saja, Pak, gitu kan. Seringkali karismatik kan seperti itu, mengalir. Yang mengalirnya kemana nggak tahu, mengalir aja. Nah, kita nggak akan kemana-mana. Ekonomi keluarga kita juga nggak akan ada terobosan, justru akan semakin tambah parah. Karena kita hidup nggak punya kesadaran untuk kita bisa berubah, ya. Bagaimana kita bisa punya ekonomi yang lebih baik, ya. Jadi kita harus punya kesadaran. Ini penting. Banyak keluarga yang nggak pernah diberkatin karena kepala keluarganya nggak pernah sadar dia punya tanggung jawab itu. Dia hidup kawinnya cuma kawin aja udah. Gimana nanti? Nah, harus punya kesadaran di situ, ya. Terus ayat 31. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Nah, ini kembali Laban tekankan. Kamu mau apa? Ya kan? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Ya, aku mau lagi mengembalakan dan seterusnya. Ini luar biasa. Yakub sebetulnya punya kesempatan emas di situ. Mertuanya udah ngomong nih, saya udah buka cek kosong, kamu mau apa? Tinggal isi. Tapi Yakub nggak pergunakan itu. Dia ngomong, aku nggak perlu apa-apa. Waduh, padahal ini kesempatan emas kan? Tapi dia ngomong, aku nggak minta apa-apa, ya kan? Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Kalau saya renungkan, apa sih maksud hal ini? Ya. Tapi di sini Tuhan ingatkan tentang pengertian bahwa dalam hidup ini Tuhan mau kita itu jangan mengandalkan manusia. Ya. Banyak kita itu yang mengandalkan mungkin maaf orang tua kita, ya, atau mungkin keluarga kita. Jadi Tuhan mau ajarkan buat setiap kita hari-hari ini untuk kita lebih lagi bukan mengandalkan kepada kekuatan manusia yang terbatas. Yakub di sini mengajarkan untuk setiap kita itu belajar untuk bisa mandiri sebetulnya. Ini spirit yang penting, mandiri. Orang yang mandiri itu nggak tergantung dengan orang sekitarnya, ya kan? Itu orang yang mandiri. Nah, ini hal yang langka yang saya lihat hari-hari ini. Orang yang punya spirit mandiri, orang yang punya spirit mandiri itu orang yang pasti punya mental yang kuat, yang nggak gampang loyo gitu. Jadi ini perlu dibangun dalam setiap kita. Kalau saudara pengen sukses dalam ekonomi keluarga saudara, saudara harus punya sikap mandiri ini. Yang istilahnya orang yang mau berjuang, yang nggak gampang menyerah. Karena orang yang punya sifat mandiri, orang itu pasti orang ini tipenya tipe yang berjuang, fighting, ya kan? Tapi kalau kita mengandalkan orang lain, kita cenderung kita lebih pasif. Karena kayak saya juga pernah ngalamin bagaimana kalau kita punya orang tua, saya pikir, aduh saya nggak punya uang, tapi saya pikir, wah tenang aja lah, si papi kan minta pasti dikasih gitu kan. Tapi waktu saya belajar untuk mandiri, waktu saya married dengan istri saya putuskan untuk kita benar-benar mandiri, nggak bergantung dengan orang tua. Walaupun kalau kita mau hidup bergantung dengan orang tua mungkin bisa, tapi kita putuskan untuk kita mandiri, mulai semua dari nol, benar-benar dari nol semuanya. Dan apakah mudah? Enggak, sangat mudah, justru sangat sulit. Kita merasakan pernah nggak punya duit, pernah, ya kan? Kita merasakan kita pernah dalam kondisi istilahnya kekurangan, pernah semuanya, ya kan? Tapi kalau kita udah putuskan kita mandiri, kita harus berjuang. Ini yang membentuk
spirit kita itu yang nggak gampang menyerah. Karena dalam hidup ini, untuk kita membangun ekonomi yang baik, itu kan nggak gampang. Ya kan? Kita lihat hari-hari ini, orang yang sudah berhasil pun bisa juga mengalami satu kondisi yang sulit. Coba selalu bayangkan, kalau kita nggak punya spirit ini, saya yakin kita akan jadi orang yang sangat lemah, yang gampang menyerah di tengah jalan, stres, mungkin bisa bunuh diri bahkan, ya kan? Makanya bangun spirit ini untuk anak-anak kita itu penting, ya. Anak-anak kita tuh harus diajar untuk bisa punya sikap mental seperti Yakub ini, yang nggak gampang menyerah, yang mau berusaha dengan kekuatan yang dia miliki, yang nggak tergantung dengan mertuanya. Kadang anak saya suruh naik angkot lah, naik Gojek lah, ya kan? Pokoknya dia harus belajar gitu loh. Nggak tergantung dengan saya. Kalau nggak ada saya pun dia tetap bisa jalan gitu. Itu spirit yang penting. Karena kalau ini nggak dibangun, maka mental itu akan sangat rapuh. Padahal mental itu sesuatu yang penting hari-hari ini untuk membangun keuangan, membangun bisnis, ya, membangun ekonomi keluarga kita. Ya, banyak orang yang kalah bukan karena nggak pinter, banyak orang yang kalah bukan karena nggak punya relasi, tapi nggak punya mental dalam hidupnya. Teman-teman saya yang sudah terlalu lama bekerja, mau merintis bisnis, mentalnya nggak siap, mentalnya nggak bisa, ya kan? Akhirnya nggak pernah bisa menjadi seorang bisnismen. Nah, ini penting. Nah, kita belajar hal ini dari Yakub. Yakub tuh punya mental tempur, ya kan? Nggak gampang menyerah. Mungkin waktu dia lagi mengembalakan kambing domba, dia bisa kepanasan, dia bisa ketemu dengan penyamun, dia bisa ketemu dengan binatang buas. Kalau dia gampang menyerah, nggak mungkin dia sukses, betul nggak? Jadi ini penting, ya, punya sifat seperti Yakub. Terus ayat 32, Yakub ngomong gini sama mertuanya, aku nggak usah dapat apa-apa, asal kau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang akan dan berbintik-bintik, itulah upahku. Ya, jadi Yakub itu minta nanti domba yang hitam dan kambing yang berbintik-bintik berbelang-belang. Nah, terus ayat 34 kata Laban, ya udah jadilah seperti yang perkataanmu, ya. Jadi Laban setuju, deal, oke, ya. Laban mungkin pikir ini orang bodoh nih, Yakub tuh orang goblok kali, gitu kan? Kenapa? Mintanya tuh yang aneh, domba hitam, kambing yang berbintik belang. Padahal kalau yang kita tahu, domba itu warnanya putih, ya kan? Kambing warnanya hitam. Ini permintaan Yakub nih, aduh nyeleneh lah, nggak masuk akal. Ya si Laban seneng banget nih orang minta sesuatu yang kayaknya justru itu merugikan buat Yakub, pikirnya. Ah, ini orang bodoh nih. Tapi kalau saudara baca terus nanti ya, ini sebetulnya ada hal rahasia yang kita harus tahu dari Yakub. Kenapa Yakub minta yang aneh-aneh seperti ini? Minta yang istilahnya nggak masuk akal gitulah. Minta justru yang mungkin kita pikir itu sesuatu yang merugikan buat buat Yakub. Tapi waktu saya baca tentang kisah Yakub, nanti saudara baca di kisah Kejadian 31 ayat 8, 9, 10, 11 seterusnya. Ternyata Yakub mendapatkan pengertian ini itu karena dia ketemu malaikat Tuhan. Ya. Dia ketemu malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan ngomong supaya dia akan mendapatkan domba yang hitam dan kambing yang berbintik-bintik. Jadi ini sebetulnya bagaimana kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Ya, Yakub bisa memutuskan untuk ambil langkah seperti itu karena dia sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi kunci yang kita bisa belajar supaya ekonomi keluarga kita bisa semakin baik, saudara harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Sehingga saudara bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara menangkap apa yang Tuhan mau, walaupun orang dunia ngomong itu bodoh, nggak mungkin. Tapi kalau kita tahu itu dari Tuhan, maka Tuhan bisa ubahkan yang tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Sesuatu yang menurut orang dunia itu merugikan,
tapi justru buat kita sesuatu yang sangat menguntungkan. Tapi kuncinya kita harus mendapatkan dulu rema dari Tuhan. Makanya penting di sini sebetulnya keintiman kita sama Tuhan. Saudara jangan pernah memutuskan untuk bisnis sesuatu, melakukan sesuatu kalau belum mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Ya, jadi kita percaya firman Tuhan mengatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Saudara akan mengalami kondisi seperti itu kalau saudara sudah menangkap pesan Tuhan. Saudara akan mengalami bagaimana Tuhan yang memberkati apa yang saudara lakukan. Kalau saudara tahu apa yang Tuhan mau, ya. Jadi ini hal yang penting yang kita harus belajar. Ini sesuatu yang sebetulnya simple gitu. Tapi seringkali waktu kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, kita menjadi kadang lupa dengan hal-hal yang sebetulnya simple ini. Jadi saya mungkin cuma sekedar mereview ulang supaya kita ngerti, oh iya ya, mungkin sebetulnya yang membuat kita kadang nggak ngalamin terobosan karena saya belum mengerti loh Tuhan maunya apa, ya. Kalau sudah belum ngerti, doa lagi sampai kita benar-benar ngerti apa yang Tuhan mau buat setiap kita. Nah, di ayat saya akan loncat aja karena waktunya terbatas, ya. Jadi akhirnya Yakub itu mengambil di ayat 37 mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan, dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan, ya. Jadi nanti kalau dia taruh di depan palungan, jadi kalau kambing domba biasanya pas mau masa mereka akan berkelamin, datang minum, mereka akan lihat itu, akhirnya anaknya berbelang-belang, ya kan? Dan itu yang Yakub lakukan. Ini juga hal yang aneh kalau sudah perhatikan di ilmu apa itu peternakan, nggak ada ilmunya ini. Ini ilmunya Yakub ini luar biasa. Ilmu aneh bin ajaib, ya kan? Orang pakai pohon hawar, pohon badam, pohon berangan dikupas-kupas, nanti kambing lihat itu, anaknya seperti itu, terus dapat kambing domba yang kuat-kuat. Ini aduh, nggak masuk akal semuanya. Tapi kok Yakub kok bisa kayak gitu ya, gitu kan? Ini yang saya tangkap adalah sebetulnya gini, bagaimana kita bisa mengalami suatu terobosan dalam ekonomi dan keluarga. Kita harus ngerti bahwa kadang Tuhan tuh bekerja dengan sesuatu yang ada di dekat-dekat kita aja. Ya, pohon bada dan sebagainya itu, pohon barangan itu ada sesuatu yang ada di sekitar kehidupan Yakub. Yakub dengan ambil, kupas, dan dia pakai itu. Jadi saudara harus tahu, kadang Tuhan bisa memberkati hidup saudara dengan apa yang sebetulnya ada di sekitar kita. Saya harus tangkap itu. Tuhan nggak pernah bekerja dengan sesuatu yang jauh di luar kita. Jadi justru ada yang di dekat-dekat kita. Dan ini juga bicara tentang sesuatu yang sebetulnya kreatif, ya. Saudara tahu Allah kita tuh Allah yang kreatif, gitu loh. Jadi ada sesuatu yang baru yang belum pernah sebelumnya dilakukan, Yakub lakukan justru waktu itu. Walaupun sesuatu yang sangat simpel. Untuk kita kreatif kadang nggak perlu yang spektakuler, gitu. Saya ingat lagi ngetren hari-hari ini, kalau sudah dengar banyak berita tentang Crazy Rich itu kan, ada Crazy Rich di Malang yang namanya Pak siapa, Gilang atau siapa itu, lagi terkenal banget, umur 30, 40 kalau nggak salah, dia udah jadi orang sukses, orang yang sangat berhasil lah. Saya lihat sejarah hidupnya itu, dia juga dari nol, dari SMA kalau saya udah jadi tukang cuci motor, ya, dia mulai usaha itu bikin tempat cuci motor. Dia cuma bikin satu yang sedikit kreatif, tapi itu bisa jadi terobosan, ya. Di mana waktu itu kalau orang cuci motor tuh pakai salju warnanya putih. Dia kembangin saljunya tuh warnanya mungkin kuning, warna biru. Jadi orang tuh tertarik ada sesuatu yang berbeda, walaupun sama-sama cuci motor sebetulnya. Tapi hal yang mungkin simple seperti itu, tapi dia bisa kreasi, akhirnya bisa menjadi terobosan, gitu loh. Saya nggak tahu di tengah keluarga saudara, mungkin saudara nggak pernah sadar di dekat-dekat sekitar kita, ternyata istri saudara jago bikin nasi goreng, ya kan? Nah, mungkin nasi goreng itu dikembangin sedikit lah, nasi gorengnya dikasih apalah, ya. Kalau kambing apa daging kambing itu biasanya mungkin daging ular lah, daging apa sih, ya kan? Tiba-tiba bisa jadi terobosan, bisa menjadi pintu untuk keberhasilan dalam ekonomi keluarga saudara. Saya nggak tahu. Tuhan bisa bukakan dengan banyak hal. Tapi saya harapkan apa yang saya sampaikan sudah bisa menangkap sesuatu. Amin. Ya. Jadi dari kisah Yakub ini kita bisa belajar banyak, sehingga akhirnya kita bisa melihat di Kejadian 30 ayat 43. Kita baca sekali lagi.
Yakub yang tadinya nggak punya apa-apa, akhirnya dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Yakub akhirnya mengalami terobosan dalam ekonomi keluarganya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk fellowship sebentar ya. Kalau saudara ada pokok doa yang mau didoakan, bisa ditulis di kolom komen, nanti saya akan doakan sebelum acara ini selesai. Atau ada saudara yang mau bertanya, nanti ada kesaksian, silakan, saya kasih waktu juga. Tapi sebelumnya kita mungkin ada pengumuman, silakan dari Bu Christine. Bu Christine ada pengumuman, silakan. Oke ya, mungkin Bu Christine nggak dengar ya. Jadi saya cuma informasi untuk ibadah onsite kita di Aruna udah ada ya. Bulan depan kita ada 4 kali ibadah ya. Di Haris juga, di Soekarno-Hatta juga ada ibadah sore, ada tambahan juga ya. Jadi saudara yang udah bisa ibadah onsite bisa mendaftar ya, supaya bisa dapat kursi ya, karena new normal ini semuanya nggak sama dengan yang biasa ya. Jadi sebelum ibadah harus daftar dulu ya. Besok ada HWO, saya undang semua rekan-rekan yang mungkin butuh butuh kesembuhan, butuh mujizat ya, kita akan dirayain oleh Pak Niko langsung besok ya. Ajak juga rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Mungkin dari saya itu, dan saya juga menyampaikan welcome, selamat datang buat saudara yang mungkin baru pertama kali ikut ibadah atau fellowship satu jiwa ini ya. Ada di sini yang baru pertama kali ikut fellowship satu jiwa? Ada? Boleh apa ya? Kalau sini ini susah, kalau di ibadah kan gampang angkat tangan gitu kan, kalau ini susah dilihatin satu-satu. Mungkin ada Ibu Rosnani ya. Kalau Bu Rosnani, ada lagi siapa nih? Boleh angkat tangannya dulu aja, saya lihat satu-satu nih muka-mukanya ya. Oke, ada Bu Yeni mungkin saya baru lihat ya. Yang lain yang mungkin saya nggak sebutin ya, minta maaf ya. Yang mungkin saya lihat kelihatan Bu Rosnani ya. Selamat datang yang baru pertama kali ikutan fellowship satu jiwa ya. Saya harapkan acara ini bisa jadi berkat buat semuanya. Untuk siapa lagi nih, saya sambil lihat-lihat ya, karena udah lama mungkin ada yang nggak ketemu. Oke, puji Tuhan. Ya, Kak Rudi. Pak Andre ya, Pak Andre kayaknya udah lama ya nggak kelihatan ya. Halo, Pak Andre. Baik. Ya, puji Tuhan, baik Kak Rudi. Ya, ini di mana Pak Andre? Lagi di Bandung, Kak Rudi. Di Bandung besok ya? besok berangkat ke Bali lagi. Oh, berarti Bandung Bali ya? Ya. Nah, itu singkatannya B2 itu ya, enak itu. Ya. Bandung dan Bali. Enak banget. Ya, terus semangat ya Pak Andre ya, sukses selalu. Oke, siap, Kak Rudi. Amin. Ya, God bless ya. Amin. Jadi, kapan rencana meritnya jadi? Sudah kemarin, Kak Rudi, tanggal 22. Oh ya, selamat ya. Selamat ya. Selamat, biar Amin. semuanya yang terbaik ya. Amin. Keluarga kamu ya. Amin. Istrinya siapa namanya? Namanya Safety. Ya, Safety. Ya. Safety player. Salam buat Safety ya. Ya, nanti saya salamin kok. Oke. God bless. Amin. Oh, ada Pak Cahyo, gimana Bu Anita nih? Saya baru lihat juga nih. Sehat semua ya? Pak Rudi, ya sehat, puji Tuhan. Halo, Pak. Ya. Ini gelap-gelapan mati lampu atau gimana? Mati lampu, Pak. Kirain lagi pacaran lagi ya kan? Haleluya. Terus semangat ya Bu. Ya Pak, makasih Pak. Siap. Semua yang terbaik ya. Amin.
Bu Leni Saputra, Shalom Bu Leni, gimana kabar? Baik ya. Ya, ada Pak Harjanto nih, gimana Solo Pak Harjanto? Aman? Baik, Pak Rudi. Ya, salam ya buat istri ya, sehat selalu. Ya. Ibu Chen Liwa, gimana Ibu? Tuhan berkati. Ya, ini saya sambil nyapa lah ya. Si Lili gimana, sehat? Kenapa Sehat ya? saya mau kesaksian? Ya, boleh, silakan saksian. Tuhan. Shalom semuanya. Pada hari Sabtu tanggal 15 pagi-pagi jam 5 lebih saya bangun, tahu tuh agak pusing dan mual-mual terus muntah. Saya kaget karena muntahnya itu seperti buah bit gitu. Nah, udah gitu saya manggil-manggil anak saya. Ini Mami kok muntah kayak gini gitu. Terus akhirnya anak saya nyamperin, dilihat, oh iya kayaknya kenapa ya. Terus saya udah kasih obat muntah, saya tidur lagi. Nah, nggak berapa lama kemudian saya bangun lagi dan saya juga muntah lagi. Sama seperti ada bit gitu, warna-warna bit. Saya siangnya jam berapaan tuh siang, maaf saya pup, warnanya malah hitam. Saya langsung tambah kaget, kok kenapa warnanya kayak gini? Kata si Risa, kata anak saya ngomong, Mami habis makan apa? Aku mah cuman paling makan apa ya? Saya bilang, oh iya saya ada kasih rajinang, warnanya hitam gitu. Pikir saya itu enak, gede lagi. Nah lagi hari Kamis itu dikasihnya, hari Kamis saya makan 2. Hari Jumat pagi siang sama sore itu saya makan 4. Oh mungkin dari situ gitu. Jadi saya oh ya udah itu dari situ. Nah, udah nggak apa-apa. Nah udah besoknya hari Minggu saya masih keluar juga gitu. Minggu Senin juga saya masih kalau BAB itunya mah enggak itu terus, tapi kalau muntahnya udah enggak lagi. Jadi cuman 3 kali. Nah, terus akhirnya anak saya ngomong, Mami periksa lab aja ya. Kalau mau jam hari ini, nanti sore paling jam 5 bisa menunggu hasil. Tapi kalau mau dipanggil besok Selasa, pikir saya daripada saya ke sana pergi-pergi, udah aja dipanggil aja besok, jadi mundur lagi sehari lagi. Nah terus akhirnya hari Selasanya saya diperiksa lab, dipanggil orangnya, dan hasilnya siang, hasilnya nggak bagus ya, 4 yang nggak bagus. HB saya cuma 6,6, seharusnya 12. Hematokrit mestinya 37, saya 19. Eritrosit saya 2, mestinya 4,2. Dan trombosit mestinya minimal 150.000, saya cuma 64.000. Atau anak saya langsung, wah ini pada kok kayak gini nggak bagus katanya. Terus anak saya tanya ke adik suami saya yang dokter juga, ini Mami kayak gini gimana katanya. Wah tuh mesti gimana ya. Terus akhirnya tanya gitu, nggak tahu gimana gitu. Ya udah sekarang rundingan, nanti hari besok saya mesti diperiksa ke Pramita, pokoknya periksa ini di ronsen. Saya terus hari Rabunya saya diperiksa di ronsen dan hasilnya sore juga, hasilnya nggak sore, besoknya. Nah besoknya saya harus periksa lagi ke lab Andir lagi. Jadi saya periksa lagi ke lab Andir, tambah banyak hasilnya tuh, banyak macamnya. Ada berapa, 11 atau 17. HB yang tadinya 6,6 naik 7,3 sedikit ya. Hematokrit 19 naik 21, eritrosit yang 2 jadi naik 2,1, yang
trombositnya 64.000 naik jadi 74.000, masih jauh gitu ya. Terus tanya ini hasilnya besok ronsen ada datang. Barang dilihat saya tuh anemia trombosit oprin apa ya? Saya juga nggak jelas tuh ya, sampai padahal ditulisnya tapi nggak jelas nggak ini. Nah, jadi saya tuh anemia jadi dengan trombositnya yang turun terus juga. Nah, akhirnya adik suami saya yang kerja di Rumah Sakit Immanuel, dia menghubungi dokter-dokter internis spesialis, nanya pendapat mesti gimana. Ada 3 pendapat. Yang pertama katanya periksa kolonoskopi dan endoskopi. Nah, yang kedua tuh terus diperiksa lagi itu sama, tapi harus mesti BPM katanya. Nah, yang satu lagi ngasih pendapat. Udah katanya sekarang mah ngapain itu dulu, udah aja di USG aja. Nah, lebih baik di USG. Jadi akhirnya oh ya, yang hasil dari Andir itu ya, yang hasil yang kedua dari Andir. Oh enggak, udah hasil yang kedua dari Andir tadi udah anemia. Terus akhirnya saya di USG di Rumah Sakit Immanuel. Di USG mah langsung kelihatan kan. Cuman yang nggak tahan saya tuh harus permulaan ya puasa makan, puasa minum juga. Nah, terakhir puasa pipis ya. Nah, itu yang puasa pipis tuh susah. Soalnya kita udah takut kebelet. Saya tuh mesti minum itu nanti boleh pipisnya kalau sesudah di USG. Nah, saya di USG lumayan lama juga. Nah, ternyata hasil USG batu di ginjal, nah di empedu saya ada batunya. Emang 0,95. Ginjal saya mengecil. Ada endapan di empedu. Limpa saya bengkak. Di bawah perut ada cairan, dan kalau liver nggak kelihatan, nggak tahu, nggak jelas, nggak tahu, memang nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya terus lagi itu hari Sabtu. Terus dari rundingan lagi. Ini kalau sudah cuman kayak gini aja, masih tetap nggak tahu itu ada pendarahan itu tuh dari mana, hasil karena apa. Jadi mesti kalau kita cuma pulang aja, tetap aja nggak tahu apa-apa. Jadi ada tindakan, yaitu yang paling mengerikan, ya BPM, harus di BPM periksa, yaitu ambil darah dari sum tulang belakang. Aduh, yang namanya tadinya udah sakit segala macam, ini takut, segala takut, saya nggak bisa tidur. Nah, sekarang lagi yang sakit sama sekali, yang sakit banget gitu ya. Soalnya banyak yang ngomong kalau diambil dari sum tulang belakang sakit sekali. Tapi karena memang jalan yang lebih baik itu ya, jadi akhirnya dilakukan. Memang nggak lama, cuman antara 5-10 menit. Tapi ya itu namanya mesti dimasukin jarum suntik ke tulang belakang. Dan nggak langsung masuk gitu aja, kan mau diambil darah susah, mungkin jadi kayak dibor gitu. Aduh, sakit banget, sakit sampai saya jerit-jerit. Aduh, sakit. Dokter, terus akhirnya saya bilang, Tuhan, saya minta Tuhan kesakitan saya diambil, Tuhan diangkat, Tuhan, supaya jangan sakit lagi, Tuhan. Nah, terus memang di lokasi di bius lokal juga. Nah, masih di bius lokal akhirnya agak-agak itu juga, dan karena saya bolak-balik minta Tuhan, saya minta Tuhan supaya diangkat, Tuhan diangkat. Dokternya nanya, Ibu masih sakit? Tadi sakit tapi sekarang udah diangkat sakitnya diangkat sama Tuhan saya. Dia bilang gitu. Terus akhirnya ya udah, terus tiduran. Ya udah lama. Terus udah beres, diambil tuh cuman sebentar memang. Saya tiduran dulu karena masih ada keluar darah gitu. Jadi saya tiduran, istirahat dulu. Jadi saya karena kan di situ mesti sewa juga kamarnya juga, ya udah, terus saya dikasih makan siang, makan itu. Puji Tuhan,
Saya sesudahnya itu minta di Tuhan penyakit saya diangkat, kesakitan saya diangkat. Tuhan angkat, saya tuh nggak bekasnya nggak sakit nggak apa. Tuhan tuh luar biasa. Terus akhirnya jam itu dari jam 8 sampai jam 2, sampai rumah jam 2 pulang. Udah pulang sampai di rumah ya biasa aja tadi, nggak ngerasa sakit nggak apa tuh. Memang di korban segala macam yang namanya bekas gitu. Bekas diambilnya kan masih sakit. Nah, besok itu hasilnya kan itu Sabtu, hasilnya hari Senin. Waduh, nunggu hasil itu nggak enak banget ya. Dari pertama hari mau nunggu hasil dari Andir, saya udah takut, apalagi udah ternyata hasilnya nggak bagus. Udah gitu di ronsen juga saya takut. Pokoknya takut. Saya bolak-balik ke istrinya Pak Rudi, ke Ibu Rudi, ke Ting minta didukung doa. Ting saya kayak gini. Tante pokoknya jangan takut, dikasih disupport terus. Tante enggak. Pokoknya Tuhan yang memberikan kekuatan. Percaya Tante, percaya. Saya jadi akhirnya timbul jadi iman saya, timbul saya kekuatan saya. Aduh ya Tuhan, terima kasih. Nah waktu hari Seninnya udah ada tuh, saya tuh nggak peduli tuh udah datang mau nggak datang apa jam berapa, nggak peduli hasilnya apa yang lihat. Kok si Risa nggak ngomong-ngomong ya, katanya hasilnya ke adiknya suami saya yang di Immanuel jam 12-an, kok udah sampai jam 2 nggak ngomong nggak ada gitu. Barang udah jam berapa saya ngomong, Risa kok nggak ada hasilnya? Ada dari tadi. Lah kok kamu nggak bilang-bilang? Dia tenang-tenang aja. Kenapa? Dia bilang lah gimana ya, nanti aja nanti. Aduh jadi tambah deg-degan dibilangin nanti. Terus akhirnya saya bilang gimana sih ya? Ya udahlah saya mau tiduran ya dulu, udahlah masa bodoh. Terus akhirnya ngedeketin. Mami sakitnya namanya MDS lah. MDS itu apa? Nah, itu katanya apa? Myelodysplasia. Nah, itu BPM itu artinya apa? Katanya tindakan diambil darah dari sumsum tulang belakang, dan penyakitnya itu adalah kalau itu sumsum tulang belakang itu produksi sel darah merah kita, sel darah putih kita, sel trombosit kita. Nah, ini sumsum tulang belakang saya ini dia itu gagal, pabrik itu gagal memproduksi sel darah merah dan trombosit. Jadi gagal. Jadi obatnya apa ya, nggak ada obatnya ya, gagal. Cuma memang jadi ya kita cuma berharap mujizat Tuhan. Aduh saya pikir bukan kanker, bukan apa, kanker juga takut ini alah gimana ya, udah nggak tahu lah. Pokoknya Tuhan saya mah bersama Yesus, apapun Tuhan saya tetap bersama Yesus. Mau sakit apa saya mah bersama Yesus. Nggak tahu udah gimana Tuhan aja. Terus jangan ngomong gitu. Akhirnya saya ya udahlah Tuhan, terima kasih ya hasilnya kayak gini. Nah udah gitu terus itunya memang suatu kelainan ya. Dan kalau kelainan itu kita nggak tahu mau bisa apanya. Tapi kalau mujizat Tuhan itu, kuasa Tuhan yang dahsyat dan mujizat Tuhan itu memang nyata, memang ada dan pasti bisa menyembuhkan saya. Nah udah saya merasa gitu, saya merasa lega, saya biasa gitu. Waduh saya ya capek di rumah gitu, saya bilang saya mau ituin dulu HP, soalnya tuh banyak yang nanya-nanya ya, memang penasaran juga adik-adik saya, teman-teman saya gimana sih hasilnya apa hasilnya. Akhirnya saya bikin di tulisan gitu, tulis dulu nih nomor hasil pertama, hasil kedua, hasil ketiga, semuanya. Jadi supaya semua disebarin, udah itu sana, jadi nggak nanya-nanya, saya capek juga. Jadi supaya mereka juga pengen penasaran ya, karena sahabat saya, saudara saya, apa semuanya juga pengen tahu saya tuh sakit apa kok kayak gitu. Saya bilang akhirnya pada ngasih support lagi terus, perhatiannya terus lebih lagi. Pokoknya kuat. Dia bilang iya saya kuat kok, saya udah itu kan. Saya nyanyi, saya bersyukur, saya apa. Puji Tuhan ya. Semua kekhawatiran, semua apa sampai Tuhan angkat saya tetap bersyukur. Saya percaya Tuhan Maha Dahsyat. Nah sekarang saya supaya jangan sampai kenapa saya harus jaga makanan.
terutama ya yang buat nambah darah saya mesti bikinin jus beet ya, terus mesti dikasih lagi itu makan fufang, suatu itu buat trombositnya naik gitu. Terus saya makan lagi ati ayam terus makan. Jadi usahakan supaya saya jangan bolak-balik kekurangan darah, jadi supaya darah saya lama-lama stabil sama normal. Saya tuh sampai terakhir juga kemarin tuh enggak HB itu masih di bawah 10 gitu, masih gitu. Jadi saya juga bersyukur, berterima kasih Tuhan izinkan kejadian itu menimpa saya, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Mungkin supaya saya lebih lagi hati-hati dalam makanan, mungkin saya juga lebih peduli kepada orang-orang yang juga membutuhkan dukungan yang pada sakit ya. Kadang-kadang kita suka lupa, udah nanya udah aja, kadang-kadang nggak pernah nanya lagi, udah cuek gitu. Tapi sekarang belajar selalu mendoakan tiap saat, siapa-siapa yang sakit tuh doakan terus tiap saat. Kita doa bawa sama kita dalam doa Tuhan siapa-siapa gitu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya cuma mohon kepada Tuhan bila memang Tuhan mau pakai saya untuk berdoa di rumah, saya juga bersyukur agar saya bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan rencana Tuhan. Saya tidak mau berkeluh kesah, tidak mau apa. Sampai adik-adik saya ngomong, aduh cicit ini ya tegar apa. Saya bilang karena Tuhan Yesus, semuanya karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, penghiburan. Saya selalu pegang Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi setiap itu juga selalu ngomong, Tuhan bilang nggak pernah membiarkan saya, nggak pernah meninggalkan saya. Jadi saya percaya apapun yang saya alami, semuanya itu Tuhan pasti tahu, lebih tahu. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan. Jadi iman saya semakin kuat. Sekarang puji Tuhan bisa lihat sendiri keadaan saya tuh pulih kayak biasa, nggak sakit apa-apa. Ditanyain itu gimana yang bekas diituin, sakit enggak, puji Tuhan semua penyakitnya udah ditanggung sama Tuhan Yesus, enggak sakit, enggak apa, biasa-biasa aja gitu. Ya itu makasih Pak Rudi, ya makasih semua teman-teman saya, sahabat saya, siapapun ya yang mendoakan, yang ngasih support, yang terus memberikan perhatian, kekuatan, agar saya tetap kuat, tetap saya nggak putus asa, tetap berserah dan semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup dalam tangan Tuhan. Itu saya terima kasih banget ya. Amin. Biar Ya. Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan semuanya ya. Itu aja. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, sebagai satu keluarga di Fellowship Satu Jiwa ini kita sama-sama bisa mendengar tadi ya bagaimana ceritanya Tante Lili menghadapi kondisi seperti ini. Ya, kita sama-sama nanti terus dukung doa ya semua ya. Kita sama-sama berdoa terus biar Tante Lili bisa terus semangat ya, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Tante Lili. Pasti sehat, pasti sembuh ya. Amin. Tuhan Saya Yesus akan baik. sampaikan dulu beberapa pokok doa dari rekan-rekan yang masuk ke tim kita dari Erik ya untuk mendoakan mamanya Irma Jenang yang sakit lambung dan ginjal, untuk tadi Pak Andre ya untuk rumah tangganya. Makasih, Pak. Ya, Tuhan memberkati Tante Lili ya. Semangat terus Tante ya. Untuk Pak Andre untuk kelancaran pekerjaan, untuk Susiana untuk pekerjaan yang baru, untuk Bu Christine Maria untuk suaminya yang sedang merintis usaha percetakan, untuk usaha minuman kesehatan ya. Terus juga untuk Bu Leni yang mau pindah rumah supaya mendapat yang terbaik, harga yang cocok. Untuk Pak Cahyo dan Bu Anita yang sedang berdoa terus untuk kepindahan kerjaan ke Bandung ya. Kita terus sama-sama dukung doa ya. Juga saya mau kasih salam dulu buat rekan-rekan yang ada di Facebook nih ya. Kita live di Facebook, kita bisa lambaikan tangan dulu sama teman-teman kita di Facebook. Ada Yanyo, Fani, Yenli, Edilsmana dan seterusnya ya. Selamat bergabung di Fellowship Satu Jiwa. Ya, kita akan doa sama-sama, tapi kita akan menyembah Tuhan dulu ya. Saya akan doa tutup ya. Haleluya. Ini akhir bulan saya baru ingat ya, yang ulang tahun di bulan mana ini bulan apa ya?
bulan Mei. Nanti pas terakhir saya doa yang ulang tahun bisa angkat tangannya ya, yang ulang tahun bulan Mei ya. Kalau lupa ulang tahunnya lihat KTP dulu ya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita akan berdoa buat rekan-rekan kita yang membutuhkan dukungan doa. Tuhan, berdoa untuk Erik saat ini Tuhan. Tuhan memberkati untuk maminya yang ada di Majenang, yang sakit lambung dan ginjal, yang kalau makan muntah. Kami berdoa saat ini sepakat oleh bilur darah Yesus, biar kuasa kesembuhan yang dari Tuhan mengalir untuk maminya Erik, dan biarlah boleh pulih kembali lambungnya, ginjalnya. Tuhan yang terus bekerja sehingga maminya Erik boleh tetap dalam keadaan yang baik, sehat, semua dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Saya percaya apapun yang diminum, obat-obatan, semua boleh mendatangkan kebaikan. Juga untuk Andre Tuhan, untuk rumah tangganya yang baru dibina, biar semua Tuhan juga turut campur tangan, sehingga keluarga ini boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Juga untuk pekerjaannya, untuk masa depannya, kami percaya Tuhan yang pegang kendali, karena masa depan itu sungguh ada buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memberkati berlimpah-limpah. Untuk Susiana juga yang untuk sedang mencari mungkin pekerjaan yang baru, Tuhan juga yang pimpin, Tuhan buka jalan, sehingga Tuhan akan atur semuanya untuk waktu yang tepat, untuk saat yang tepat, untuk tempat yang tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terus berkat juga untuk Ibu Christine, Maria, untuk suami yang sedang berusaha cetakan di Banten, Tuhan juga memberkati, apapun dipegang tangannya, Tuhan buat berhasil. Juga untuk usaha minuman kesehatannya, juga Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang atur semuanya, sehingga apapun yang dilakukan, Tuhan menyertai, Tuhan yang akan terus memberkati keluarga ini, Bu Christine semua dengan anak-anaknya, keluarga semua suaminya dalam keadaan baik, sehat semuanya. Terima kasih Tuhan juga untuk Ibu Leni Saputra yang akan pindah rumah. Tuhan, kami percaya juga Tuhan disediakan tempat yang terbaik, harga yang terbaik. Kami percaya Tuhan yang atur sedemikian rupa,
sehingga bukan kehendak manusia yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih untuk Pak Cahyo dan Bu Anita yang bergabung malam ini. Tuhan juga terus memberkati keluarga Pak Cahyo, Bu Anita, rencana untuk berpindah ke Bandung. Tuhan yang atur juga untuk pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Semua yang sudah dikerjakan selama ini, Tuhan juga yang terus bekerja, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan kami percaya Tuhan, semua yang dari Tuhan itu yang akan bekerja penuh atas kehidupan Pak Cahyo dan Bu Anita, sehingga bukan rancangan manusia yang jadi, tapi rancangan Tuhan yang jadi. Terima kasih buat malam ini. Kami juga berdoa saat ini untuk yang ulang tahun, Tuhan. Yang ulang tahun boleh angkat tangan saat ini di bulan Mei. Tuhan memberkati anak-anakmu yang ulang tahun di bulan Mei ini. Biarlah umur panjang tangan kanan, tangan kiri, kekayaan dan kehormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang dilakukan oleh anak-anakmu, pekerjaan, usaha, pelayanan, kesehatan, semuanya Tuhan yang memberkati. Dan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk setiap pemimpin rohani kami, memberkati Tuhan, untuk Pak Niko, untuk wakil-wakil gembala, kami memberkati juga gerejamu, setiap cabang yang ada, Tuhan juga memberkati setiap ibadah-ibadah onset yang sudah berlangsung, Tuhan juga yang memberkati, biar hadirat Tuhan boleh nyata, juga memberkati setiap pengerja yang ada, jemaat yang Tuhan percayakan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa ini, berkat-Mu tercurah atas Indonesia, biar Indonesia terus ada dalam tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu, dan kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Terima kasih buat malam ini. Kalau sebentar kami akan berpisah, saya percaya Tuhan sediakan berkat atas setiap kami. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati berlimpah. Ya, Bu Yustiana, Lisa, untuk Pak Andre, Pak Arjanto, ya. Tuhan memberkati Pak Hakim, Tante Lili, ya. Pak Hadi, God bless. Julia, Iwan. Mas Korudi. Berkati Pak Habil dan Sehat selalu Korudi. ya. Korudi berkati. Mohon izin beli. Pak Cahyo gimana kerjaan? Thank you Bang Rudi. Ya, Pak Luman, God bless. Vivi. Amin. Bu Heni. Amin. Pak Joko. Pak Habil. Pak Rudi, kami pamit. Pak Beges, Bu Rosnani, Tuhan berkati. Sampai ketemu ya. Tuhan memberkati berlimpah. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati. God bless.